guys, jumpa lagi bersama kita di Ngobrol Mesra. Ngobrol Mesra, ngobrol bareng media Desa Cakrawala. Salam Rejo. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Alfi dan teman saya Fitri. Nah, kita merupakan duo Cecepi, cewek-cewek happy. Karena kita setiap hari selalu happy. Hui. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan bapak-bapak yang hot daddy, sangat-sangat fenomenal, yaitu iya ya, yang merupakan ex-migran. Ya. Oke, langsung saja ya kita panggil Bapak yaitu Pak Arif Thohirin. Silakan Bapak, monggo. Iya, wow, kumisnya ya Pak. Ya ini bersama Bapak Arif Thohirin. Nah ini biasanya dipanggil siapa Pak? Arif. Pak Arif. Oh ya, Mas Arif atau Pak Arif ini? Pak Arif aja. Oh ya, oke, Pak Arif ya. Oh ya, bisa memperkenalkan diri Pak. Namanya Arif Thohirin. Iya. Dari Kulon Progo. Iya, Arif Thohirin dari Kulon Progo. Nah, ini Pak, apakah ada kisah-kisah yang sangat berkesan di dalam hati Bapak? Kisahnya ya gimana ya? Gimana Pak? Terkesan ya juga ada yang seneng, yang sedih juga ada. Oke, kalau ini Pak, kalau kegiatan sehari-hari ini sebagai apa Pak? Sekarang lagi ini kerjanya lagi menunggu. Waduh, menunggu apa Pak? Menunggu panggilan yang membutuhkan. Oh Oke, gitu. sangat mulia Pak. Iya, berarti membantu setiap permasalahan yang ada di rumah-rumah warga gitu ya Pak? Iya, betul. Oke, kemudian Pak, apakah ada cerita dari kisah Bapak berkaitan dengan migran Pak? Tentang migran sih ya ada senengnya, ada susah, ada sedih gitu ya. Karena apa, kita kan juga jauh dari keluarga. Sebelumnya Bapak pernah migran kemana sih Pak? Di Sarawak, Sarawak Itu Malaysia Timur. Oh iya Pak. Kok ketawa ya Pak? Oke. Berarti itu di perbatasan atau di kotanya Pak? Di kotanya. Di kotanya. Nah itu Pak, itu Bapak itu ilegal atau legal Pak? Awal mula sih ngikut PT. PT ya. Setelah itu sampai sana kurang lebih 1 tahun ya. Itu ya karena nggak bisa mencukupi untuk harian, ya kita ngambil jalan pintas. langsung ilegal gitu nggak Pak? Iya. Oke. Terkait dengan gaji atau pekerjaan di sana apa Pak? Gaji dulu pertama di pabrik di kilang. Iya. Pada tahun? 93. Oh iya. Gitu. Berarti di sana udah lama Pak? Atau berapa tahun bisa di sana gitu menetap? Kalau menetap ya cukup lama sih, ada mulai 93 itu saya menetap di sana kurang lebih 4 tahun, terus keluar masuk. Itu Bapak sendiri atau mengajak keluarga Pak? Sendiri, Oh sendiri. Oh sendiri. belum ada keluarga. Iya. Keluarganya ditinggal. Oh iya, berarti itu kira-kira pada umur 20 tahunan ke atas ya Pak? Iya. Oh iya. Kurang lebih. Itu kalau di PT pekerjaannya kalau di sana sebagai apa Pak? Karyawan pabrik. Oh iya, sebuah karyawan pabrik ya. Awalnya Bapak itu legal, tetapi karena untuk mencukupi kebutuhan hidup jadinya memilih jalur pintas, yaitu yang non legal ya. Iya. Kalau yang non legal itu sebagai apa Pak? Serabutan juga sih. Oh iya, kenapa kok bisa dikatakan non legal Pak? Ya itu tadi mungkin nggak melalui prosedur yang resmi toh. Iya. Cuman masuk sendiri, modalkan paspor,
Yang penting paspor hidup 1 bulan sekali kita keluar masuk lagi gitu. Iya, kalau serabutan di sana itu pekerjaannya sebagai apa Pak? Ya kadang di kerja bangunan. Kalau udah bosen di situ ya kita pindah ke cari kerja di kapal atau gitu. Itu di kapal ngapain Pak kerjanya? Kalau di kapal waktu itu saya ikut kapal kargo sih. Iya. Oke, berarti menurut Bapak ini pekerjaan Bapak yang legal sama non legal tadi lebih menguntungkan yang tidak legal ya Iya, Pak? bener. Iya. Kemudian kembali lagi ke Indonesia pada tahun berapa Pak? Saya memutuskan pulang itu 2015 kali ya. Oh, berarti udah berpuluh-puluh tahun yang di sana ya Pak? Iya. Kalau di sana itu tinggalnya ngekos atau bagaimana Pak? Ya ngekos. Ngekos. Berarti Kita sewa ngekos, rumah? ah. Oh iya. Kalau kerja di sana sama di sini tuh perbedaannya apa? Apa Pak? Tentang gaji atau gimana pekerjaannya gitu? Oh, kalau itu sih anu ya. Karena apa? Kalau di sana tuh lebih, kalau dibilang enak, itu enak nyari kerjanya tuh enak gitu. Nah, jadi kita yang penting kita mau itu bosnya juga nerima ya udah. Kita nggak perlu ada persyaratan ini itu. Berarti lebih mudah di sana ya Pak? Lebih mendapatkan kerja tuh lebih enak gitu. Oke. Kemudian Pak, kalau keahlian yang dimiliki Bapak selama sebagai migran di sana itu apa sih ya? Nah, masalah itu sih keahlian waktu itu ya kita namanya perantau ya. Iya. Kita harus mencari apa yang kita belum punya. Misalkan pengalaman kita di bangunan atau di pabrik, kemudian kita nggak tahan di situ, kita pindah ke warung, ke toko, ke anu itu kan bisa lebih enak. Jadi waktu kita pulang nanti kita gunakan pengalaman itu. Oke. Berarti mengasah skillnya di sana gitu iya. Pak? Oh, oke. Kalau cerita ini Pak, cerita-cerita yang sangat lucu, apakah ada Pak di sana? Pengalaman hidup Bapak? Yang menyenangkan gitu. Yang lucunya sih kalau ilegal itu waktu pulang ya, ada sedih, ada lucunya. Kita lewat jalan tikus, terus hujan, licin, ya kita menyembunyikan duit di dalam sepatu apa gitu kan. Pas kejeblos lumpur, sepatunya ketinggal. Jadi bingung nyari sepatu dulu. Iya. Sepatunya ketinggal di dalam lumpur. Uangnya di sana Iya, semua uangnya ya di Pak? sana. Oke, nah itu berarti Bapak kalau pulang di Indonesia itu menggunakan apa Pak? Kalau yang ilegal dulu, kalau yang anu ya lewat hutan itu ya cuman kita naik bis itu dari, kita turunnya di dekat hutan gitu. Habis itu jalan kaki lewat hutan itu sekitar 1 malam. Baru nyampe perbatasan. Paginya kita nyebrang. Itu butuh berapa hari Pak? Atau bisa sampai ke Indonesia lagi gitu dari sana? Ya kalau kita sampai ke Indonesianya ya itu cukup 1 malam. Oh, 1 malam. Kalau melalui Entikong lagi. Entikong Karena itu kan apa perbatasan Entikong Oh, antara Sarawak sama Indonesia kan perbatasan. Pontianak itu kan Entikong. Nah, bordernya di situ. Jadi kalau dari hutannya tuh jalan 1 malam. jalan kaki gitu. Lewat hutan. Tapi asik sih. Iya. Banyak. Oh, berarti banyak yang non ilegal. Non Iya. ilegal itu banyak. Banyak. Oh, oke. 5-6 itu kalau mau pulang kan telepon-teleponan dulu. Iya. Siapa mau pulang bareng gitu lah. Oh, janjian dulu ya Pak. Oke. Itu Pak, kalau untuk jeda hari liburnya apakah ada Pak? Libur kerja. Iya. Kalau libur kerja karena kita nggak mengikuti itu ya. Jadi kalau kita libur ya libur gitu aja. Ya.
Berarti sesuai dengan jadwal Bapak sendiri yang menata ya Pak? Iya. Nggak terikat oleh Nggak terikat, PT. nah. Oke. Nah ini Pak, kalau untuk pengalaman yang menyedihkan, apakah ada? Wah, banyak. Iya. Apa aja Pak? Coba ceritakan kepada penonton. Ya kalau kita cerita yang sedih sih, ini ya. Kalau pas kita tidur malam enak-enaknya tidur jam 1 atau jam 2 itu digedor-gedor kayak nggak taunya dibuka polisi. Pas kalau kita nggak ada duit ya kita dibawa. Itu polisinya ngapain Pak? Gedor-gedor gitu? Ya dia nanya tuh ada identitas, ada apa itu, calling bisa nggak, kalau nggak ada ya dibawa. Berarti itu setiap hari itu ada razia untuk Ya paling tidak dia ya nggak tiap malam sih, cuman ya 1 bulan mungkin adalah 1, 2, 3 kali. Oke. kalau di Indonesia kayak Satpol PP gitu Nah, Pak. dan- Oke. Iya. Kalau untuk komunikasi bersama dengan orang tua atau keluarga yang ada di Indonesia itu apakah mudah Pak dulu? Kalau dulu ya dikatakan mudah juga enggak, karena tahun-tahun segitu 93 kan cuman 1, 2, 3 orang yang punya telepon. Berarti kalau Bapak ini mau menemui keluarga harus pulang terlebih dahulu ya Pak? Iya. Itu Tuh. kalau pas kepingin pulang sih. Kalau enggak ya sampai 4-5 tahun enggak pulang. Oh iya. Berarti nanti yang menjaga diri juga Bapak sendiri dan Iya. juga teman-teman yang Mm-mm. senasib di sana ya Pak? Jadi kita enggak terpaku sama ini toh. Jadi kita ya namanya risiko kita yang nanggung, ya kita harus bisa sendiri jaga gimana keamanannya atau kesehatan kita, ya kita sendiri yang ngurus. Bahkan kalau ada teman misalkan sakit ataupun sampai meninggal di sana, ya ini kita kompak patungan gitu. Karena nggak ada untuk dari pemerintah kan nggak ada, kita nggak terdaftar gitu. Iya. Nah, jadi kita patungan, terus gimana jenazahnya ini mau misalkan meninggal di sana, jenazah ini mau dikirim atau di sana. Berarti pernah punya teman yang juga non legal itu meninggal gitu Pak? Iya, banyak sih. Karena ya gitu tadi, kalau kita kerja di proyek misalkan, nah pas kecelakaan kerja atau gimana kan, mau nggak mau toh kita yang bantu, karena kita senasib gitu. Berarti pemerintah udah nggak tahu gitu ya Pak? Nah, tentang karena pemerintah nggak tahu toh, kalau kita terdaftar atau enggak kan nggak tahu. Oke. Nah ini Pak sangat keren sekali ya pengalamannya. Ada yang haru, senang, susah dan sedihnya juga ya Pak. Iya. Nah ini berhubung di depan kita sudah ada makanan dan minuman, silahkan Pak dinikmati terlebih dahulu. Dan ini Pak, ini ada keripik ceker dari Pandanwangi dan juga ini ada keripik belut goreng dari Pandanwangi. Nah, ini itu merupakan UMKM, salah satu UMKM yang ada di Salamrejo, tepatnya di Pedukuhan Klebakan, RT 1 RW 1, Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, keripik belut ini nanti bisa diorder oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, baik yang ada di luar negeri maupun yang di dalam negeri, bisa order keripik ini nanti di bawah ini. ya dengan Bisa mencantumkan WA. nomor HP di bawah ini, bisa di WA juga ya teman-teman. Nah ini kita mau buka yang mana nih untuk mencicipi bagaimana rasanya? Iya Pak, milih dulu Pak. Ya yang mana Pak? Gimana kalau ceker aja? Oh iya, ceker. Oke, ceker-ceker gitu ya. Nah, ini sudah ada gunting, silakan. Biar sesuai kan, mengais rezeki kita. Iya, wah, ada filosofinya ya Pak. Ceker untuk mengais sebuah rezeki. Setiap hari ya kita harus berdoa dan juga berusaha untuk kelangsungan hidup. Monggo Pak. Wow. Sangat renyah sekali ya. Tes kerenyahan ini.
bisa sambil kita lanjut aja ya Mbak. Iya. Untuk berarti dari Malaysia ya Pak tadi. Berarti asalnya Bapak di Indonesia tuh di Kulon Progo. Kulon Progo sini ya. Terus Bapak sudah berkeluarga Sudah. pada saat itu ya? Pada saat itu belum. Belum. Jadi mulai berkeluarga itu 2005. 2005. Ketemu juga di Indonesia nih, bukan? Iya. Nah, kemudian Pak, terkait dengan cerita-cerita Bapak tadi yang sangat menginspirasi untuk kita semuanya ya, apakah banyak proses atau kejadian kekerasan yang ada di sana Pak, baik yang dialami Bapak maupun teman-teman Bapak? Kalau kekerasan sih saya rasa ini ya, kita tuh tergantung gimana kita pribadi gimana sih. Jadi masalah kekerasan tuh ya ada, terutama yang kaum hawa ya, yang kerja di PRT itu misalkan ada yang enak, ada yang enggak gitu aja. Kalau yang ketemu yang majikannya enggak ya tersiksa juga sih. Bahkan kalau kami sama teman-teman tuh sering ya nolongin gitu waktu dia kena siksa, terus dia lari ketemu, terus dia minta tolong kita pulangkan, itu sering melalui jalur darat ya. Kita urunan, kita patungan, kita antar dia belikan tiket. Udah sedih yuk kalau dengar cerita yang PRT gitu. Kadang kita nggak tega, kita ingat yang di rumah, saudara-saudara kita kalau ada yang mau ke sana itu kadang ngeri. Iya. Berarti Bapak juga ikut merasakan penderitaan dan juga menolongnya ya Pak. Kalau di sana itu apakah Bapak itu tercakup atau menjadi anggota sebuah organisasi yang ada di sana Pak? Kalau organisasi yang terorganisir sih belum ya, karena waktu itu cuman temen sesama ya kerja gitu. Jadi adalah satu, kita bikin grup, terus bikin itu, nanti kalau ada yang membutuhkan bantuan ya kita bantu gitu. Kalau sekarang kayaknya ada, kemarin waktu terakhir mau pulang tuh ada satu Iyong apa ya waktu itu dibikin. Tapi waktu itu saya terus nggak ketemu loh, saya terus pulang gitu. Jadi nggak sempat ngikutin kerjanya gimana. Tapi cuman dia ya itu ada unsur untuk membantu gitu. Iya. Kenapa Bapak memutuskan untuk kembali lagi di Indonesia? Gitu. Karena gini ya, kalau di perantauan tuh ya memang kalau kita mau dibilang mau cari apa ya, cari uang, jelas cari uang kan. Tapi kalau kita berpikir lagi, untuk apa sih kita lama-lama di sana? Kan gitu. Kalau kita terlalu lama di negara orang pun saya pikir ya percuma. Kalau kita pulang nanti yang di rumah udah maju. Nah, kita masih mulai dari bawah. Kan gitu. Berarti punya niat untuk membuka usaha di Indonesia gitu nih Pak? Ya ada sih. Berkembang lagi gitu. Ada. Iya. Mencari modal di luar negeri nanti dibawa pulang untuk membuka usaha yang ada di Indonesia ya Pak. Nah, kemudian ini Pak, apakah ada cerita dari Bapak yang tidak terlupakan sampai sekarang masih membekas Pak? Ada. Iya, apa tuh Ceritanya Pak? lucu nih. Iya. Waktu itu ya bulan pokoknya bulan puasa gitu ya. Iya. Tahunnya juga udah lupa kan, lama gitu. Nah, waktu itu kita disuruh kerjain renovasi sekolahan. Sekolahan itu di tengah hutan sawit, karena itu dikhususkan untuk pekerja sawit, pekerja ladang, renovasi. Tapi kami itu antar jemput, nggak nginep di dalam hutan itu,
waktu udah jam 5 sore, jemputan ditunggu lama, udah mau buka puasa toh. Wah itu terpaksa di situ nggak ada minum sedikit pun nggak ada. Air nggak ada toh, terus makanan apa lagi. Ya kita untuk membatalkan puasa yang namanya harus batal ya. Kita cuma ngambil satu apa? Ada di situ jamur. Jamur merang kalau nggak salah. Itu cuman dibakar pakai korek api. Ya itu pakai membatalkan puasa. Iya Pak. 3 orang kalau nggak salah waktu itu. Nah itu ya seneng ya lucu ya. Karena saya bilang wah masa sih tahun segini orang buka puasa enak-enak kita cuman makan jamur hutan. Iya. Berarti menurut Bapak itu pengalaman yang sangat tidak terlupakan sampai sekarang ya Pak? Bahkan ada yang cuman ngambil daun apa tuh, daun pakis. Iya. Daun pakis itu yang diambil yang muda, terus dibungkus sama daun pisang dibakar. Wah. Ya, saking tidak ada yang jualan sama penyediaan makanan ya Pak? Karena di hutan sih udah waktunya mepet, mau buka puasa nggak ada apa-apa. Ya terpaksa itu yang penting batal puasa dulu lah. Pulangnya itu sampai rumah ya jam 12. Waktu itu karena yang ngantar jemput tuh ada ini sih, mungkin ada masalah di jalan atau gimana nggak tahu. Sekali itu loh bikin ketawa di hutan itu. Pengalaman ya Pak. Iya, pengalamannya. Nah ini Pak, kemudian sebagai closing statement kita pada siang hari ini, apakah ada pesan untuk generasi muda dan juga orang yang mau bekerja ke luar negeri agar tidak mengalami nasib seperti Bapak Pak? Ini pesan-pesannya gini aja ya. Kalau mau ke sana, mau kerja ke luar negeri, itu kita harus berpikir 2-3 kali. Karena bagaimanapun enaknya kita nyari duit di sana ataupun mendapatkan pekerjaan di sana, tetap nggak enak. Masalahnya kita ikut orang dan gimana ya, kalau pas kita dapat majikan yang bagus ya lumayan, kalau enggak ya pokoknya berpikir dulu lah, kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan ke sana. Iya, berarti Bapak ini berpesan kepada generasi muda bahwa kalau bisa ya cari pekerjaan dan juga membuka usaha yang ada di Indonesia saja ya Pak. Iya, kalau di luar negeri karena ada mungkin ada senangnya tetapi banyak sedihnya juga ya Pak. Oke Bapak, cukup sekian ya adik. Oke, pada siang hari ini kita sudah berbincang kepada Bapak Arif Thohirin. Nah, terima kasih Bapak atas waktu yang diluangkan kepada podcast kami karena telah mampir di Ngobrol Mesra, Ngobrol Media Desa Cakrawala Salam Rejo. Sama-sama. Iya, terima kasih Bapak atas pengalamannya dan juga ceritanya. Oke, cukup sekian pemirsa. See you. Bye-bye.